Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan tema kita ibadah. Ya, ini sudah yang keempat dan kita mau mencoba dulu merangkum pemahaman-pemahaman yang Alkitab katakan mengenai ibadah atau penyembahan, worship. Ya, kita samakan dululah itu. Artinya to bow down, sujud, ya, pengertian aslinya itu seperti itu, ya. Nah, kita sudah melihat yang sangat penting kita lihat dalam ibadah ini adalah ada dua aspek yang tidak boleh kita lupakan ini, ya. Kalau kita lupakan ini, nah ini bahaya. Karena orang Farisi salah satu ini saya beri contoh dulu. Orang Farisi itu hanya terlalu menekankan, bukan terlalu, bahkan memang hanya itu aja, sisi ritualnya, legalnya, ya, sehingga menjadi legalistik dan sangat hukum Taurat itu diatur jadi 613 aturan-aturan, dan mereka melupakan sisi relationship-nya. Karena ketika Tuhan berjanji di Keluaran 19:20 itu kepada bangsa Israel, dia tidak ada bicara hukum dulu di situ. Dia bicara relationship. Kamu akan menjadi bangsa yang kudus, umat kesayanganku. Kau akan menjadi raja-raja, imam-imam. Jadi nggak ada apa juga begitu hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir, perbuatan Tuhan dulu. Jadi ini orang Farisi ini terlalu sangat menekankan sisi ritualnya, ya, sehingga dan boleh dibilang mengabaikanlah sisi relationship-nya. Itu makanya Yesus menegur ini luar biasa, ini kejatuhannya. Jadi dalam pemahaman kita akan ibadah atau penyembahan atau worship, kita harus tahu dua aspek ini. Tidak bisa enggak. Karena yang Tuhan lihat justru nanti aspek relationship-nya. Nanti kita lihat, ya, beberapa hal yang sudah kita bahas ini. Jadi aspek yang pertama dalam ibadah ini adalah relationship, hubungan dengan Tuhan. Siapa orang itu yang beribadah, yang menyembah, yang worship sama Tuhan itu siapa? Orangnya, ya. Posisi orang itu di hadapan Tuhan, itu yang nomor satu yang Tuhan lihat. Yang kedua, Tuhan juga melihat ritualnya, ya, persembahannya, korban persembahannya yang dilihat, ya. Nah, mari kita melihat dulu, kita ulang dulu sebentar pemahaman kita, karena kita sudah melihat contoh-contoh mulai dari Kain Habel, ini dispensasi Adam, ya. Kita sudah melihat juga dispensasi Nuh. Dan itu Ayub ada di situ karena dia besar kemungkinan hidup sebelum Abraham, ya. Baru kita sudah melihat juga dispensasi Abraham, ya. Abrahamnya, Ishak ini sudah kita singgung. Mari kita melihat dulu ini bagaimana ini. Dari kasus Kain dan Habel kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan bukan lebih, ya. Tuhan memang memperhatikan dulu relationship-nya. Kain ini seorang yang jahat, memang dia berasal dari si jahat dan dia juga membunuh adiknya. Tuhan sudah tegur juga dia. Dosa sudah mengintip, katanya kau harus berkuasa, tapi enggak, ternyata Kain tidak berkuasa, ya, malah dia yang dikuasai dosa, membunuh adiknya. Dan ketika itulah korban persembahan Kain, ritualnya itu ditolak Tuhan. Bukan karena dia memberi persembahan hasil tani maka ditolak, bukan. Tapi karena dia emang jahat, ya. Itu yang pertama inilah basic understanding, inilah pengertian dasar yang mesti kita pegang. Kalau bicara ibadah, bicara penyembahan, bicara worship, orangnya dulu. Ya, karena Tuhan bukan mencari bentuk-bentuk penyembahan, tapi dia mencari penyembahnya itu. Orang, ya. Relationship-nya dulu, ini, baru nanti ritualnya. Dalam kasus Nuh juga demikian. Nuh ini seorang yang dia sudah tahu, pertama dia dapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kedua, dia orang yang benar, dia tak bercela di antara orang sejamannya. Ya. Baru yang ketiga, Nuh seorang yang dipercayakan Tuhan, dipanggil untuk membuat bahtera, untuk menghakimi dunia pada waktunya itu, pada zamannya dia itu. Ya, bumi udah rusak akibat curahan Adam yang kawin campur sebagai anak Tuhan dan anak manusia. Jadi karena Tuhan fokusnya bumi, dipulihkanlah bumi ini dengan cara bagaimana, ya dibuanglah, ya. Dimatikan dan disisakan 8 dan mulai lagi dari 8 orang itu, ya.
Demikian kasus Ayub. Ayub ini juga seorang yang relationship sudah bagus dengan Tuhan. Oh ini ya, nah, yang Nuh ini setelah Nuh itu seorang yang demikian luar biasa ya. Tadi ya dapat kasih karunia, dia nggak bercela dan dia dipercayakan Tuhan tugas. Barulah setelah itu Nuh membuat korban persembahan ritual ya. Dan Tuhan mencium itu baru bau harum itu dari persembahan Nuh itu harum baunya ya. Mengapa harum? Ya, karena Nuh yang 3 tadi ya. Oke. Ayub juga begitu. Ayub itu Alkitab bilang itu seorang yang baik, yang kudus, yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan sebagainya. Relationship Ayub dengan Tuhan bagus, walaupun pengenalan Ayub pada waktu itu dia mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Ya. Ya tapi sudah bagus Tuhan bilang ya. Kemudian ritualnya Ayub ini juga dia tekun. Dia punya anak 7 laki yang 3 perempuan yang suka bikin pesta yang tiap giliran. Nanti kalau udah selesai ya, bisa hari-hari pesta, Ayub bikin mesbah sesuai jumlah anaknya. Bikin persembahan ya. Karena Ayub pikir jangan-jangan anakku sudah mengutuki Tuhan. Itulah selalu diperbuat Ayub. Jadi setia sekali dia menjadi imam bagi anak-anaknya. Ya. Tapi Tuhan tetap, inilah perhatikan nih prinsipnya. Tuhan selalu memperhatikan relationship. Makanya Ayub dibikin penderitaan itu dirancang oleh Tuhan ya, melalui iblis, melalui orang jahat itu dihajar habis hidupnya. Supaya Ayub 42 ayat 5 supaya mengenal Tuhan. Relationshipnya makin dalam. Disitulah Ayub ngaku. Dari kata selama ini hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku melihat. Ayub sudah bagus ya, relationshipnya sudah bagus di pasal 1 itu, maupun ritualnya sudah bagus ya. Tapi Tuhan tetap mau terus memperdalam ya. Dalam kasus Ayub kita tahu bahwa untuk memperdalam pemahaman atau pengetahuan atau relationship dengan Tuhan, yang dibutuhkan bukan kesetiaan ritual aja. Yang dibutuhkan penderitaan, peremukan, disiplin, hajaran. Itu yang membuat pengenalan akan makin dalam. Karena kalau orang itu nggak dihajar, nggak dibentuk, biarpun dia ritualnya 10 tahun, 20 tahun, ya saya udah bilang manasin bangku gereja, nggak akan banyak pertumbuhannya. Ya. Ini kasus Ayub kita lihat. Kemudian Abraham, nah ini dia. Ini satu konsep yang penting sekali kita lihat. Ketika Abraham mempersembahkan korban ritualnya itu ya, dia pernah mengasih perpuluhan ya dari hasil rampasan perang. Tapi yang kedua ini ketika dia disitulah Tuhan meneguhkan perjanjiannya, ya sangat Tuhan ya katakanlah kagumlah melihat Abraham. Aku tahu engkau takut akan Tuhan, engkau nggak segan-segan menyerahkan anakmu. Nah jadi relationship Abraham sudah bagus ya, bertumbuhlah dia ya dalam perjalanan imannya. Tapi ritual yang Tuhan minta adalah mempersembahkan Ishak, ya. Jadi itulah ibadah itu, mempersembahkan Ishak. Dan Abraham lakukan itu sampai akhirnya Tuhan bilang, aku teguhkan perjanjian itu, ya. Nah jadi inilah dulu pemahaman kita ya. Sebentar ini hari ini kita akan bicara sebentar yang mengenai Yakub dan juga mengenai dispensasi Musa, ya. Ya nggak kita bahas secara mendetail, tapi kita ingin lihat tetap ya, yang kita mau lihat aspek relationship dan ritualnya itu tetap ya. Nggak boleh kita keluar dari situ. Nanti kalau kita keluar dari situ nggak ngerti kita. Karena di zaman ini para pengkhotbah juga banyak itu ngomong-ngomong penyembahan. Jadi kayaknya terkait dengan nyanyi. Nggak peduli siapa yang main musik itu orangnya benar apa enggak. Kadang-kadang artis-artis didatangkan. Karena udah jadi bisnis gitu. Penyembahan jadi bisnis. Nah ini kurang ajar betul itu ya. Penyembahan kepada Tuhan dijadikan ajang untuk cari duit, ya, bahkan menipu-nipu jemaat juga. Nah, ini nanti kita lihatlah itu yang sisi yang terakhir itu yang Yesus bilang itu penyembahan dalam roh dan kebenaran, bukan ritual yang begitu ya. Nanti ada. Oke lah, kita lihat dulu, masuk dulu kita kepada Yakub. Nah ini Yakub ini juga kita lihat dulu ceritanya ya. Kita tahu lah ini Yakub dengan Esau, Tuhan memilih Yakub itu dulu ya. Jadi
bukan berarti Yakub udah benar. Kalau secara manusia dilihat antara Yakub dengan Esau, orang pasti milih Esau. Karena Esau itu seorang yang gagah, pemburu, ya, seorang yang sedang di padang, ya, istilahnya kalau sekarang maco ya. Maco itu artinya gagah, ya, kelaki-lakian, ya, perkasa gitu. Nah, saya yakin itu penampilan si Esau juga itu pasti ganteng juga gitu, ya, pemburu, ya kan. Ishak mencintai itu si Esau itu. Nah, kalau si Yakub ini orang yang senang dikemah, masak gitu, kayak apa ya, kalau laki-laki kayak ke perempuan begitu, apa itu namanya itu ya, dibilang banci ya enggak lah, ya kayak gitulah, ya, senang masak, senang di rumah, senang dikemah, ya Ribka senang lah karena ibu rumah tangga tuh, cinta Ribka sama si Yakub. Jadi kalau secara manusia saya akan pilih si Esau lah untuk dijadikan apa ya, rencana penyelamatan itu. Tapi inilah Tuhan. Malah kalau kita tanya, aku membenci Esau tapi mencintai Yakub. Jadi ini kedaulatan Tuhan lah. Tuhan sudah pilih Yakub, ya sudah. Ya. Tapi bukan berarti nanti ini Yakub juga penipu juga ini. Ini sudah 2 kali dia tipu Esau itu. Ya, pertama diambil hak kesulungannya, lagi masak-masak Esau datang, ya 2 dulu. Kasih nih. Udah gitu apanya? Berkat yang dari Ishak itu, walaupun orang Ribka di situ apa ya, ambil bagian dalam itu. Jadi, tapi kalau sudah dipilih Tuhan, ya sudah. Berarti Yakub perlu dibentuk, ya. Inilah relationship. Sebelum dia bisa memberikan persembahan yang berkenan, atau korban bakaran atau korban apapun juga yang berkenan, dia mesti diberesin dulu ini relationship-nya. Kalau enggak ada gunanya. Karena Tuhan begitu Tuhan lihat orang enggak benar, ya, udah, korban bakaran apa kayak, mau perpuluhan, mau bilang bawa sulung, mau menyerahkan, kalau bilang bahkan menyerahkan nyawa pun, kalau Paulus bilang kalau nggak ada kasih, relationship-nya enggak ini, ya udah, nol itu, ya. Jadi perhatikan Bapak Saudara, ya, kita harus sangat-sangat nomor 1 selalu posisi kita di hadapan Tuhan ini gimana. Ya kita tentu orang yang dipilih Tuhan lah, ya, karena itu kedaulatan Tuhan. Kalau kita nggak dipilih bagaimana? Kita pasti dipilih Tuhan, ya, yakinlah itu, kan? Barulah nanti dibentuk dulu dia. Jangan bukan berarti orang pilihan Tuhan udah betul. Kayak Yakub ini. Kita lihat nih, ya. Setelah itu dia kabarlah dia dari Esau, kan? Karena Esau rencana mau bunuh. Berkat itu udah diambil bunuh, ya. Akhirnya kabarlah si Yakub ini ke Laban, ya. Laban itu saudaranya Ribka, ya, saudara laki-laki. Waktu dia lari itu, nah disinilah ada kejadian 28, ya. Saya bacakan dulu nih, ya. Ini mimpi, ya. Yakub dapat mimpi, ya. Dia mimpi apa? Kita nggak cerita terlalu banyak. Pokoknya ayat 18 bilang begini. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya, ya. Kemudian dia bernazar, dan batu ayat 22 yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dia bilang, ya. Dari ini janjinya si Yakub ini, si penipu ini, ya. Nah, masih penipu dia, ini baru keluar dari rumah orang tuanya. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini bukan hanya orang-orang yang suka transaksi sama Tuhan ini dia, ya. Kalau kau berkati aku, ini kan ini jadinya ini. Bernazarnya aku ayat 20. Jika Allah akan menyertai aku, ini ada jikanya, ya. Jika akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, jika memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, jika, maka dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, ku persembahkan 1/10. Nah ini jangan diambil ayat ini buat meneguhkan orang supaya ngasih perpuluhan, ya. Ini penipunya ini. Kita nggak pernah lihat si Yakub ngasih 1/10. Mau ngasih kemana dia? Ya, nggak ada pendeta di situ, nggak ada gembala sidang. Dia sendiri di situ. Nggak pernah kita lihat ini ayat si Yakub ini ngasih perpuluhan. Ini cuma ngomong doang, itu cuma transaksi sama Tuhan, ya. Kalau enggak begini, aku begini, ya, kayak orang biasa lah. Kalau orang ngasih uang sama denominasi kan begitu. Di panti malah pemimpin denominasi itu pun ngomong gitu, berilah, maka kamu akan diberi, ya, gitu kan.
Aci perburuan, supaya jangan ada belalang pelahap. Begitu diajarin lah apa taktiknya penipu. Ini taktik penipu, itulah yang suka dikotbahkan oleh para pengajar perpuluhan itu. Berikan, itu punya Tuhan, nanti kau diberkati ya gitu. Mirip tuh? Mirip nggak tuh gaya penipu itu? Itu diambil gayanya, ya. Ini aku penipu ini. Jadi dia nggak pernah kita lihat dia ngasih itu perpuluhan. Ini cuman apa aja. Udah itu dia bikin tugu. Tugu itu artinya peringatan. Kayak tugu Absalom dia supaya namanya diingat. Tugu bukan mezbah ya. Nanti kita lihat deh bahwa Tuhan menyuruh kau jangan bangun tugu, kau bangun mezbah. Ini coba lihat perhatian ayat pasal 35 ya. Allah ini setelah dia 20 tahun ya. Setelah dia 20 tahun dibentuk sama luar biasa itu Yakub 20 tahun. Laki-laki yang kebanci-bancian yang senang di rumah gitu kemarin dihajar dia selama 20 tahun di rumah Laban, ditipu-tipu kan dia penipu ya ditipu lah, apa yang ditabur orang itu yang dituainya ya, ditipu dia senang sama si Rahel ya, kerja 7 tahun udah gitu karena belum ada listrik kali di situ ya. Jadi waktu malam ditukar sama si Lea, si Yakub nggak tahu dia. Begitu bangun pagi, terus Laban bilang ya kerja lagi 7 tahun kalau mau ngambil yang ini. Nah, genapi dulu pernikahannya ya udah dikasih langsung belum, tapi tetap 7 tahun. Jadi 14 tahun hanya untuk dapat istriku. Nanti setelah itu 6 tahun baru dia kerja dapat itu kambing domba. Itu pun ditipu-tipu sama Laban tuh, berubah-ubah terus gitu janjinya. Setelah itu udah mulai ya terbentuk sedikit lah ya. Itu masih ada apanya gaya tipuannya ini si Yakub masih ada. Barulah Tuhan bilang pasal 35 ini. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Ini Betel tempat dia mimpi dan yang bangun tugu itu. Tinggallah di situ dan buatlah, perhatikan itu Tuhan bilang, buatlah di situ mezbah. Kalau Tuhan bilang jangan bangun tugu. Tugu itu untuk memperingati engkau. Bangun mezbah untuk korban persembahan kepada Tuhan. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakak. Memang Tuhan senang ritual itu diperhatikan Tuhan juga, mezbah bangun. Tapi setelah Yakub dibentuk dulu 20 tahun, baru Tuhan bilang bangun mezbah, jangan dulu sekarang. Kalau sekarang ini udah dia bangunnya tugu, udah gitu dia nipu-nipu sama Tuhan soal perpuluhan. Ini kacau ini. Ya, tapi kan dia orang pilihan Tuhan ya dibentuk juga lah. Setelah 20 tahun Tuhan bilang bangun mezbah, ya. Maka Yakub mulailah di situ dia bangun mezbah. Dan yang paling akhir, yang paling apa? Itu masih ada di sini. Ini dia Rahelnya mati, dia bangun lagi tugu situ, ya. Nah, ini satu lagi terakhir waktu dia menyembah di tongkatnya ya, itu di akhir hidup Yakub. Ini dihajar terus Yakub ini. Dia matilah istrinya yang dicintainya itu, udah gitu anaknya Yusuf yang dia paling dicintai kabur, itu sakit sekali. Didatangin di bawah ini pakaian Yusuf yang paling dikasih sama yang paling bagus dengan darah-darah di situ. Waduh, itu hancur. Kalau saya nggak bayangin gimana lah itu kalau seorang bapak dengar kabar begitu, aduh. Hancurlah hati Yakub itu ya. Tapi setelah itu dia di akhir hidup Yakub. Nah, ini dia di akhir hidup Yakub. Mari kita melihat di sini ya. Pertama si Yakub ini luar biasa, dia ngasih 12 anaknya. 12 anaknya dikasih berkat ya, 12 itu dengan suatu nubuat yang luar biasa. Enggak meleset ya. Yehuda dikasih berkat tongkat otoritas ya. Padahal waktu masuk ke tanah Israel itu Yusuf suku Efraim yang bawa di Silo itu baik suci itu ditaruhnya di situ. Baru karena Imam Eli itu enggak benar, pindahlah ke Daud. Yehuda enggak meleset itu nubuatnya Yakub. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadamu, Yehuda. Wah, penglihatan rohani mantap. Lain dengan Ishak ya, Ishak ini karena kurang dibentuk, ngeberkatin orang ketipu sama anaknya. Tapi Yakub enggak tipu. Efraim sama Manasye datang, tangannya begini dia. Kalau Yusuf udah ngasih si ini supaya apa ya? Ini Manasye yang paling besar ini di kiri Yusuf. Supaya begini tangan Yakub, nggak mau Yakub, disilangkan gini nomor 1 Efraim. Begitu mau dipindahin, Yakub bilang jangan, aku tahu. Efraim akan lebih hebat daripada Manasye. Benar, memang waktu masuk itu
ke tanah perjanjian, itu suku Efraim. Joshua pun dari suku Efraim. Bikin silo di situ, kemah ya, simbol daripada kehadiran Tuhan. Nah, jadi Yakub ini di akhir hidupnya, lihat, perhatikan ini, dia menyembah ya. Ini di mana ini ya? Coba dulu kita lihat Yakub Kejadian 47 dalam bagian terakhir. Kemudian ini dia juga sudah sangat rendah hati sekali. Dia ngomong sama anaknya karena dia nggak ingin dikubur di Mesir. Dia ingin dikuburnya di sana dekat di Hebron ya, tempat Abraham dengan Sarah, tempat Ishak dengan Ribka. Lea juga sudah masuk situ ya. Kemudian Yakub ingin di situ juga ya. Jadi disinilah dia Yakub sudah ngomong sama anaknya, jika aku mendapat kasihmu. Wah, ini udah rendah hati kan kalau bapak ngomong gitu sama anaknya kan. Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal paha, bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Kemudian saya itu Yusuf, oke, dia bersumpah. Ayat 31 di sini. Lalu, ini saya selalu tersentuh lah ya dengan kalimat ini. Lalu sujudlah, to bow down ya, menyembah. Inilah dia penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ya udah agak berat, tenaga udah nggak terlalu kuat. Di sinilah Israel sujud. Dia nggak bakal bikin mesbah atau enggak. Tapi hatinya hancur. Hatinya sudah mantap dari bentuk Tuhan sedemikian seumur hidup dia. Ya. Ini sekali lagi ya Bapak Saudara. Kalau bicara ibadah, bicara penyembahan, bicara worship, jangan ngomong terlalu banyak soal-soal ritual. Aturan-aturan, bayar perpuluhan lah. Ini penipunya ini, soal-soal perpuluhan. Penipu juga yang sekarang yang ngomong soal perpuluhan. Banyak tipunya kok. Transaksi sama Tuhan. Emangnya Tuhan dukun apa? Kasih begini ayo berkatnya apa? Gitu. Enggak. Tuhan lihat relationship orangnya. Kalau orang yang diremukkan, didisiplin oleh penderitaan, dihajar, dibentuk, sujud aja di tempat tidur jeblok, Tuhan berkenan. Jadi Tuhan melihat itu relationshipnya. Ini soal Yakub, ya. Jadi, nah sudahlah, berarti belum masuk lagi nih, kayaknya nggak usah dulu masuk lah. Ini rencananya ke Israel ini, Musa ini begini, ada secara Israel itu saya bagi 3, saya selalu mengajar prinsip trilogi. Jadi kita akan belajar di Israel, sejarah Israel itu Deuteronomy history, ya. Itu perjanjiannya Musa, baru sejarah yang ditawari perjanjian Daud, baru Remnant. Nanti lagi lah, disambung lagi lah ya. Pokoknya ingat selalu bahwa penyembahan, worship atau ibadah itu soal relationship, soal orangnya, barulah nanti soal ritual di belakangan sebagai ekspresi daripada relationship. Ekspresinya tuh macam-macam gak apa-apa. Kalau si Yakub ini cuma tersungkur dia di samping tempat tidurnya, dia nggak kuat lagi kali motong-motong domba atau semua. Tapi saya yakin ini sangat-sangat luar biasa. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya setelah Yusuf bilang, aku berjanji akan kuburkan engkau di tanah di Hebron, ya, tempat di mana Abraham. Dia dekat dengan janji Tuhan. Ini luar biasa. Saya sedih kalau kadang-kadang ngelihat khotbah-khotbah tipuan itu. Banyak khotbah yang menipu. Kayak beri, nanti kau diberi. Nah, ini. Kasih perpuluhanmu, itu tipu itu. Tipu itu, nanti saya kasih tahu deh. Ibadah yang Mas Yesus bilang kalau dalam roh kebenaran. Berhenti kayak nipu ya, tapi nggak apa-apa. Biarin aja, nanti kata Tuhan sendiri yang ngurus. Ibadah dengan Tuhan tuh nggak main-main. Ini perkara serius. Karena Tuhan sendiri tidak mau begitu, ya. Oke. Sambung lagi nanti besok ya. Haleluya. Amin.